Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Pink Movie. Kali ini film yang bakal aku bahas berkisah tentang perjuangan seorang gadis muda yang masih sangat polos di kota London untuk sekolah di jurusan desainer. Karena suatu alasan, dia akhirnya menempati sebuah kamar yang ternyata kamar tersebut berhantu dan membuatnya mengalami perjalanan ke masa lalu yang akhirnya membuat nyawanya berada dalam bahaya. Bagaimana akhir perjuangan gadis tersebut? Yuk kita mulai filmnya. Scene memperlihatkan seorang gadis muda yang sangat cantik bernama Ellie. Dia nampak sangat bahagia dan menari ke sana kemari di dalam rumahnya. Tidak lama datanglah seorang wanita tua yang tak lain adalah nenek dari Ellie. Sang nenek membawa sebuah surat yang berisi pengumuman bahwa dirinya diterima di sekolah desainer yang sangat terkenal di kota London. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Keesokan harinya Ellie pun bersiap dan berpamitan kepada sang nenek. Saat itu sang nenek terlihat sangat khawatir, tetapi Ellie berhasil menenangkannya. Dan kini perjalanan menegangkan Ellie pun dimulai. Setelah beberapa jam di perjalanan, dia telah sampai di sebuah bangunan yang ternyata adalah asrama untuk dia tinggal selama masa pendidikannya. Di sanalah dia bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Jocasta. Dia terlihat baik dan ramah. Jocasta juga memperkenalkan Ellie kepada teman-temannya yang lain. Malam itu Jocasta mengajak Ellie ke sebuah bar. Karena merasa bosan, Ellie masuk ke dalam toilet wanita. Dan tidak disangka, Jocasta dan teman-temannya ternyata asik membicarakan Ellie. Mereka tidak menyukai Ellie dan menganggap Ellie anak desa yang aneh. Karena merasa tidak nyaman, Ellie pun kembali ke kamarnya dan bersantai di sana. Namun tiba-tiba, Jocasta masuk ke kamar bersama teman prianya. Karena merasa risih, Ellie akhirnya mencoba untuk tidur di aula tempat anak-anak lain sedang berpesta. Di sanalah dia kemudian berkenalan dengan laki-laki bernama John. Mereka pun langsung merasa akrab. Keesokan harinya, nenek Ellie menelpon bertanya tentang keadaannya di Soho. Ellie terpaksa berbohong agar neneknya merasa tenang. Ellie juga berbohong bahwa dia merasa nyaman di asramanya. Hingga akhirnya, dia menemukan kertas yang berisi iklan tentang sebuah kamar apartemen yang sedang disewakan. Tidak berpikir panjang, dia pun mendatangi alamat yang berada di kertas tersebut. Ellie bertemu dengan pemilik apartemen dan memperkenalkan dirinya. Setelah berkeliling sejenak, Ellie langsung menyukai kamar tersebut dan segera pindah. Malam pertama di kamar yang baru, Ellie yang menyukai semua hal tentang era 60-an segera memutar kaset dan berkeliling di sekitar kamarnya. Kemudian, dia tertidur dan terbangun di sebuah gang dengan suasana yang sangat berbeda, seperti suasana di tahun 60-an. Ellie memasuki sebuah pub dan berkaca. Akan tetapi, pantulan di kaca adalah wanita lain yang nampak sangat cantik berambut pirang sebahu, memakai dress berwarna salmon tanpa lengan. Wanita tersebut ternyata bernama Sandy, dan saat itu Sandy ternyata ingin bertemu dengan pemilik pub tersebut untuk menjadi penyanyi di panggung utama. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pria bernama Jack. Jack adalah seorang pria yang selalu menjadi manajer untuk wanita yang bekerja di sana. Tidak lama setelah berbincang-bincang, Sandy dan Jack menjadi sangat cocok hingga mereka berencana akan bertemu kembali. Saat Sandy beranjak tidur di kamarnya, seketika itu Ellie terbangun dari tidurnya di atas tempat tidur yang sama seperti yang dia lihat di dalam mimpinya. Di dalam kelas, Ellie mulai menggambar gaun yang dikenakan Sandy di dalam mimpinya. Dia mencoba membuat gaun tersebut dan teman laki-laki di kelas yang sama dengan Ellie yang bernama John juga menyukai hasil karyanya. Dan di malam harinya, Ellie tidak sabar ingin segera tidur dan melanjutkan mimpinya. Dan dia berhasil. Dia kembali bermimpi melihat Sandy dan Jack. Kali ini mereka berdua bertemu. Jack mengajak Sandy untuk melakukan audisi menyanyi solo, dan dia langsung diterima. Sandy terlihat sangat bahagia dan John bersedia untuk menjadi manajernya. Saat terbangun dari mimpi, Ellie lagi-lagi terinspirasi untuk mengganti warna rambutnya menjadi warna pirang, dan itu membuatnya semakin terlihat sangat cantik. Akan tetapi, Jocasta terlihat iri melihat perubahan yang terjadi pada Ellie. Ellie mulai mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
dan dia melamar pekerjaan di pub di dekat sekolahnya. Saat itu dia bertemu dengan pria tua yang selalu memandanginya dan membuat Ellie tidak nyaman. Pria itu berkata seperti tidak asing saat melihat Ellie. Malam harinya, Ellie bersiap tidur dan kembali memimpikan Sandy. Saat itu, di panggung tengah ada penampilan penyanyi dan penari latarnya dengan penonton yang semuanya adalah laki-laki dewasa. Ellie sangat kaget. Ternyata bukan Sandy yang sedang bernyanyi. Dia adalah wanita lain dengan pakaian yang sangat seksi. Sementara Sandy malah menjadi penari latar dengan tampilan yang tidak kalah seksinya. Ellie yang masih syok segera berdiri dan pergi dari tempat tersebut. Lalu dia melihat Sandy di ruangan ganti yang nampak sangat gusar dan kesal. Kemudian Jack datang dan mengajaknya menemui beberapa pria. Para pria ini meminta Sandy untuk menemaninya, tapi Sandy menolak dan pergi dari tempat itu. Dia berusaha kabur. Bukan ini yang dia inginkan. Dia ingin menjadi penyanyi, bukan menjadi pemuas nafsu laki-laki. Keesokan harinya, Ellie terbangun dengan perasaan marah dan takut. Hal itu dia rasakan hingga masuk ke kelas desainernya. Dia terus memandangi sketsa rancangannya dengan gusar. John pun iba dan khawatir melihat keadaan Ellie, dan dia berusaha mengajaknya berbincang agar Ellie sedikit lebih tenang, dan itu cukup berhasil untuk Ellie. Sang nenek kembali menelpon karena khawatir dengan keadaan Ellie. Sang nenek berpesan agar Ellie meminta bantuan jika merasa kewalahan dengan kehidupannya di London. Ellie mulai takut untuk kembali ke kamar apartemennya dan takut untuk bermimpi. Akan tetapi, dia harus menghadapi hal itu. Dia kembali bermimpi melihat Sandy yang dipaksa oleh Jack untuk menari dan memikat pria hidung belang. Dan hal itu terjadi setiap malam. Awalnya Sandy terlihat muak, tapi lama-lama hal itu membuatnya menjadi semakin terbiasa untuk menari, berbaju seksi, dan menemani laki-laki yang tertarik untuk bersamanya. Hingga akhirnya Sandy duduk dan bertemu dengan seorang pria yang ternyata seorang polisi. Polisi ini berkata, lebih baik Sandy segera pergi dari tempat tersebut sebelum semuanya terlambat. Ellie pun terbangun dengan sangat ketakutan. Saat itu, dia melihat di depan tempat tidurnya bayangan semua pria hidung belang yang pernah bersama Sandy. Karena ketakutan, Ellie berlari keluar kamar. Dan saat melihat ke dalam kamarnya, dia melihat banyak sekali pria hidung belang itu hanya memakai pakaian dalam dan berdiri memenuhi kamarnya. Ellie pun berteriak sekuat tenaga. Karena tidak berani sendirian di kamarnya, Ellie duduk temenon di dalam kelas. Dia bertemu dengan John yang saat itu mengajaknya ke pesta yang mirip dengan pesta Halloween. Tak disangka, baru bersenang-senang sebentar, Ellie kembali melihat bayangan Sandy dan pria-pria hidung belang itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Karena ketakutan, Ellie keluar dari tempat pesta itu dan dikejar oleh John. Setelah ditenangkan oleh John, mereka berdua pun kembali ke kamar apartemen Ellie dan berniat untuk bercocok tanam. Tetapi yang terjadi adalah Ellie malah histeris karena kembali mengalami penglihatan tentang Sandy yang ternyata dibunuh dengan sadis oleh Jack di kamar tersebut. Ellie kembali histeris hingga membuat John ketakutan dan diusir oleh ibu pemilik apartemen. Keesokan harinya di ruang kelas, ada ketegangan antara John dan Ellie saat bertemu hingga Jocasta menyindir mereka berdua. Tidak lama, Ellie kembali melihat Sandy yang berlumuran darah dan dia juga melihat bayangan pria-pria hidung belang itu. Hal itu membuat Ellie menjadi panik dan berlari keluar kelas. Dia berlari tidak tentu arah sambil terus dikejar-kejar oleh bayangan pria-pria seram. Hingga Ellie pun menemukan kantor polisi dan menceritakan tentang mimpi serta penglihatannya. Akan tetapi, polisi tidak percaya dan mengira Ellie sedang fly karena obat-obatan terlarang. Karena masih tidak tenang, Ellie berusaha mencari tahu sendiri tentang berita-berita orang hilang di perpustakaan di tahun 60-an. Dia berusaha mencari jejak Sandy. Dan di sanalah dia bertemu dengan John yang membawakan barang-barang Ellie yang dia tinggalkan di kelas saat kabur. John mendesak Ellie agar menceritakan masalahnya, dan Ellie pun menceritakan semuanya kepada temannya itu. Saat sedang asik mencari berita, Ellie lagi-lagi diganggu oleh pria-pria berwajah seram hingga membuatnya kembali lari dari perpustakaan. Dan saat itu, dia memutuskan untuk kembali ke tempatnya bekerja di pub dan bertemu dengan si tua yang selalu berbicara aneh kepadanya.
Ellie menuduh pria itu adalah Jack yang telah membunuh Sandy di masa lalu, tapi Pak Tua menyangkal tuduhan Ellie hingga akhirnya karena tidak fokus, Pak Tua itu tertabrak mobil tepat di depan Ellie. Saat sedang syok itulah, wanita pemilik pub memberikan informasi kepada Ellie bahwa dia dulunya adalah seorang polisi yang bertugas untuk menyelidiki sebuah tempat prostitusi di tahun 60-an. Hal ini membuat Ellie semakin syok karena salah mengira bahwa dia adalah Jack. Ellie meminta bantuan John untuk membawanya pulang ke rumah neneknya di desa. John bersedia membantu Ellie dan dia mengantar Ellie untuk berpamitan kepada pemilik apartemen. Saat bertemu dengan pemilik apartemen dan mengatakan bahwa dia akan keluar dari apartemen itu, ibu pemilik mulai berbicara hal yang agak aneh. Dia mengatakan bahwa ada polisi datang untuk bertanya tentang kamar di atas, apakah ada pembunuhan di masa lalu. Karena tidak enak, Ellie meminta maaf karena tidak bermaksud membuat si ibu terlibat masalah. Ibu pemilik apartemen menyuruh Ellie meminum teh yang dia suguhkan. Selagi Ellie meminum teh, si ibu menceritakan masa lalunya. Dan ternyata dia adalah Sandy di saat masih muda. Dia jugalah yang ternyata telah membunuh para pria hidung belang itu dan juga membunuh Jack. Mayat mereka disembunyikan di dinding dan lantai di kamar tempat Ellie tidur setiap harinya. Ellie begitu kaget mendengar pengakuan Sandy yang telah menjadi tua tersebut. Ellie juga menyadari bahwa Sandy telah memberinya teh yang dicampur obat tidur hingga membuatnya sulit untuk bergerak. Sementara itu di luar, John yang gelisah karena menunggu Ellie yang tidak kunjung keluar, akhirnya mencoba masuk ke apartemen. Sandy yang melihat itu berencana akan menyingkirkan John. Dia mengambil pisau, kemudian menyuruh John masuk ke dalam apartemen. Ellie yang tidak ingin John dalam bahaya, berusaha bangkit dengan susah payah hingga menjatuhkan lilin di atas kotak piringan tua di kamar Sandy. Dan hal itu menyebabkan kebakaran. Ellie berteriak agar John lari, tetapi semuanya terlambat. John tertusuk pisau yang dibawa oleh Sandy. Lalu Sandy mengejar Ellie yang kabur ke lantai atas sambil mengacukan pisau di tangannya. Ellie berhasil masuk ke kamar, mengunci pintu, dan berlindung di dalam kamar. Di dalam kamar itu, Ellie kembali dihantui oleh arwah-arwah pria yang dibunuh oleh Sandy. Rupanya, mereka menampakkan diri kepada Ellie, berusaha meminta pertolongannya. Sandy yang berhasil masuk ke kamar Ellie tiba-tiba tercengang melihat arwah para laki-laki yang telah dia bunuh di masa lalu. Sandy bisa melihat mereka semua dan mulai tersadar atas kejahatan yang telah dia lakukan. Sandy berniat bunuh diri karena tidak ingin masuk penjara. Dia menyuruh Ellie untuk pergi dan menyelamatkan John. Ellie berusaha mengajak Sandy untuk ikut bersamanya, tapi niat Sandy sudah sangat bulat. Dia tidak ingin hidup lebih lama lagi dan memilih untuk terbakar bersama kenangan-kenangan buruknya. Ellie dan John pun berhasil diselamatkan. Tidak lama setelah itu, Ellie berhasil menyelesaikan sekolah fashionnya dan berhasil dengan baik menggelar peragaan busana yang terinspirasi pada fashion tahun 60-an dengan Sandy sebagai sumber inspirasinya. Dan film pun berakhir. Nah, gimana? Filmnya seru kan teman-teman? Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan ceritanya ya. Dan jangan lupa untuk terus menyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika aku upload film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.